Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel Arfi98. Kali ini kita akan mereview ya meja home doki ya, meja kantor home doki. Sekaligus kita akan mencoba merakitnya ya teman-teman. Dan ini adalah gambar mejanya ya yang kita beli, berwarna putih dan ada lacinya. Oke teman-teman, dan ini adalah paket mejanya ya yang kita dapatkan. Jadi seperti ini kemasannya ya teman-teman sebelum dirakit. Memang ini kita harus merakit sendiri ya. Untuk ukuran paketnya sekitar 130 kali 70 cm ya. Oke, langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita cepatkan saja ya videonya karena memang durasinya pasti sangat panjang untuk video kali ini. Oke, jadi ini ya part yang kita dapatkan. Sepertinya untuk yang kecil-kecil ini adalah bagian dari laci mejanya ya. Pertama-tama kita keluarkan saja ya bagian-bagian mejanya dari kardus. Sekaligus kita bersihkan karena terdapat banyak debu dan styrofoam ya. Meja ini terbuat dari particle board ya teman-teman. Jadi memang agak berdebu, mungkin dari sisa-sisa pemotongan particle boardnya ya. Dan juga meja ini cukup berbau ya. Baunya cukup menyengat juga teman-teman. Mungkin akan menghilang baunya lama-kelamaan ya. Oke, kita pisahkan dulu bagian-bagian mejanya ya. Bagian-bagian kecil dan bagian-bagian besarnya. Dan ini kita juga dapat bahan raknya ya, terbuat dari besi ya, lumayan kokoh untuk kerangka raknya. Dan ini adalah baut ya teman-teman yang ada di dalam kantong ini ya. Dan ini kita juga mendapat buku panduan ya dalam memasang mejanya. Tapi buku panduannya setelah saya baca ternyata ada beberapa kesalahan ya teman-teman dalam penyebutan baut ataupun sekrupnya, dan juga ada beberapa yang tidak dijelaskan di buku panduannya. Jadi untuk lebih amannya teman-teman bisa melihat video tutorial ini agar tidak salah dalam merakit meja ini ya teman-teman. Dan kita juga dapat obeng ya teman-teman untuk merakit meja ini. Jadi memang alatnya sudah disediakan ya sebenarnya. Jadi kita hanya tinggal memasangnya saja. Tidak perlu pakai alat sendiri di rumah. Kecuali memang teman-teman punya alat yang lebih bagus, bisa digunakan juga ya teman-teman. Tapi kalaupun tidak punya alat, kita tetap bisa hanya menggunakan obeng yang kita dapatkan dari paket ini ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah selesai kita unboxingnya ya teman-teman. Ini tinggal part terakhir, yaitu alas lacinya ya. Ini bukan kertas tapi berbahan seperti triplek yang sangat tipis ya untuk alas laci. Dan ini adalah bagian terakhir dari part meja yang kita unboxing ya. Dan ini adalah gambaran mejanya ya yang sudah jadi, yang tergambar di dalam kartonnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dia bagian-bagian mejanya ya yang sudah kita unboxing, yang sudah kita kelompokkan berdasarkan ukuran-ukurannya. Dan ini adalah buku panduannya ya teman-teman. Di sini juga terdapat jumlah-jumlah dari bagian-bagian yang kita unboxing tadi. Mungkin jika teman-teman mau mengeceknya bisa dilihat juga di buku panduan ini. Dan juga ini ada beberapa langkah-langkah dalam merakit mejanya ya teman-teman. Dimulai dari merakit laci dulu,
dan selanjutnya merakit kerangka mejanya ya. Nanti kita akan coba mempraktekannya secara langsung ya teman-teman. Oke, dan ini adalah list baut dan skrup dan juga beberapa part bagian yang terdapat dalam paket meja ini ya teman-teman. Dan ini adalah kantong baut dan skrup ya teman-teman yang belum kita buka ya. Jadi akan coba kita lihat berapa banyak baut dan skrup yang kita dapatkan. Ternyata sebanyak ini ya baut dan skrupnya ya teman-teman. Terdapat baut panjang dan baut pendek, begitupun juga skrup, ada yang panjang dan ada yang pendek ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai perakitannya ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke langkah pertama ya, yaitu merakit lacinya dulu ya. Langkah pertama kita masukkan skrup minifig ya ke papan 4, dan di sini di bagian mejanya ini juga terdapat nomor-nomor ya dalam setiap bagiannya ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman cari saja nomornya ya sesuai buku panduannya. Dan untuk bentuk skrup minifignya seperti di gambar ini ya teman-teman, ada 16 pieces totalnya, dan ini adalah skrup minifignya ya. Langsung saja kita pasang ke dalam papan nomor 4 ya teman-teman, menggunakan obeng yang kita dapatkan. Kebetulan saya juga punya obeng sendiri ya yang agak besar, jadi mungkin diperlukan untuk merapatkan baut supaya lebih kencang. Jadi kita pakai dua-duanya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang skrup minifignya ya sesuai buku panduan. Dan langkah keduanya adalah mengaitkan skrup minifig ya yang ditaruh di papan 5 dan papan 1 ya. Jadi di sini bagian kanan itu adalah papan nomor 5 ya teman-teman. Dan yang di bagian kiri adalah papan nomor 1. Untuk cara pemasangan skrupnya seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, untuk garisnya itu harus bersambung antara papan nomor 4 dan nomor 5 ya. Dan kita tancapkan seperti ini untuk papan nomor 5-nya. Untuk pemasangannya agar lebih mudah, papan nomor 5 harus yang berdiri ya teman-teman, agar lebih mudah merapatkannya. Dan selanjutnya kita pasang papan nomor 1 ya untuk yang di bagian kiri. Cara pemasangannya sama seperti papan nomor 5 dan bentuknya pun hampir sama dengan papan nomor 5, cuma papan nomor 1 berada di sisi yang lain ya. Dan papan nomor 1 ini tidak disebut ya dalam buku tutorial pemasangannya. Jadi kita harus mencarinya sendiri. Oke, dan langkah selanjutnya adalah kita memasukkan alas laci ya di sela-sela papan nomor 1 dan nomor 5. Dan untuk alas lacinya ini menurut saya sedikit terlalu tipis ya teman-teman. Jadi mungkin agak mengkhawatirkan jika kita taruh barang yang berat di dalam lacinya. Dan untuk pemasangannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Kita paskan di dalam sela-sela papan yang sudah kita rakit tadi ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya adalah skrup berujung pendek ke papan 2 ya teman-teman. Jadi kita masih menggunakan skrup yang berujung pendek ke papan 2 ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah memilih skrup ya. Kita harus memakai skrup yang pendek, karena jika sampai salah pakai skrup yang panjang bisa merusak lubang dari papan ini ya teman-teman. Dan berikut ini adalah cara pemasangan papan nomor 2 ya.
Oke teman-teman, dan ini sudah jadi ya bagian lacinya ya, untuk laci pertama. Dan sekarang akan kita lanjutkan untuk merakit laci yang kedua ya. Akan kita coba menatanya sesuai buku panduan ya teman-teman, agar terlihat lebih jelas cara merakit lacinya ya. Mungkin teman-teman masih bingung untuk perakitan lacinya, jadi akan kita ulangi untuk merakit laci yang kedua sesuai buku panduan ya untuk tatanannya. Jadi kita taruh satu persatu untuk bagian-bagian lacinya ya, dari nomor 1 sampai 5. Dan kita ulangi ya perakitan lacinya ya, dimulai dengan memasangkan skrup minifik ke papan 4 ya. Oke teman-teman, ini laci yang kedua sudah jadi, dan tinggal satu laci lagi ya yang belum kita rakit. Jadi akan kita rakit juga laci yang ketiga. Untuk teman-teman mungkin jika sudah paham cara perakitan laci, bisa teman-teman skip ya untuk perakitan laci yang ketiga ini. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, bisa dilanjutkan menonton untuk perakitan laci yang ketiga ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya, yaitu langkah nomor 5. Skrup berujung pendek masing-masing dipasang pada papan 7 dan papan 8. Pertama-tama kita siapkan papan 7 ya teman-teman. Papannya lebar ya, yang berfungsi sebagai kaki mejanya nanti. Dan kita pasangkan papan nomor 8 ya. Sepertinya papan 8 ini berfungsi sebagai alas dari laci yang kita pasang tadi ya. Jadi langsung saja kita pasang papan 7 dan papan 8-nya. Dan ini masih menggunakan skrup berujung pendek ya teman-teman. Karena dalam pemasangan papan dengan papan pasti menggunakan skrup yang berujung pendek ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah menggunakan skrup yang panjang untuk memasang papan dengan papan. Pastikan teman-teman menggunakan skrup yang pendek ya. Oke teman-teman, berikut cara pemasangan papan 7 dan papan 8. Selamat menyaksikan. Di sini papan 8 jumlahnya ada 3 papan ya teman-teman, sebagai alas laci ya, karena lacinya ada 3 ya. Untuk setiap papannya ini sudah ada lubang-lubangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman cuma tinggal mengepaskannya saja. Dan papan 7 dan 8 sudah terpasang ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah ke-6 yaitu skrup berujung pendek di skrup ke papan 10 ya. Papan nomor 10 ini berada di paling bawah ya. Dan jumlahnya pun hanya ada 1 ya teman-teman. Jadi langsung saja kita pasang dengan menggunakan skrup berujung pendek ya. Oke, selanjutnya kita pasang papan nomor 9 ya teman-teman. Tempatnya hampir sama seperti papan nomor 10 ya, yaitu di bawah papan alas laci ya, di bawah papan 8. Dan ini jumlahnya ada 3 ya teman-teman untuk papan 9 ini. Dan kebetulan papan 9 ini tidak ada di buku panduan ya untuk cara pemasangannya. Mungkin yang buat buku panduan lupa mencantumkannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang dan masih menggunakan skrup pendek ya. Oke, dan sekarang kita ke langkah selanjutnya ya teman-teman, yaitu mengencangkan skrup pendek papan 6 ke dalam papan 7 ya teman-teman. Sebenarnya papan 6 bukan ditempelkan ke papan 7 ya teman-teman, tapi ditempelkan ke papan 8, 9, dan 10 ya. Dan berikut cara pemasangannya.
Dan ini dia hasilnya ya, kaki meja sekaligus rak laci ya teman-teman. Dan ini contoh kalau lacinya kita pasang ya teman-teman. Ya lumayan bagus untuk hasilnya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menempelkan pad di bagian bawah. Maksudnya di bagian bawah ini, di bagian bawah kaki mejanya ya teman-teman. Dan bentuk padnya bulat seperti ini ya teman-teman. Dua bulatan berwarna hitam yang ada double tipnya ya. Tinggal kita tempelkan saja nanti di kaki meja ini ya, di bawah kaki meja ini ya teman-teman. Bertujuan supaya kaki mejanya yang terbuat dari besi tidak langsung bergoresan ke lantai ya. Dan berikut cara pemasangannya. Dan langkah selanjutnya setelah memasang pad, yaitu langkah ke-9 ya. Palang dipasang ke dalam papan 6 dengan skrup kepala pipih yang panjang. Maksudnya baut yang panjang ya teman-teman. Dan langsung saja kita pasang palangnya dengan baut ya. Kebetulan di sini memang sudah ada serat atau lubang untuk bautnya ya teman-teman. Dan jangan lupa kita gunakan baut yang panjang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang bautnya. Oke teman-teman, dan ternyata langkah ke-9 dan ke-10 ini harus dilakukan bersamaan ya, yaitu mengencangkan kerangka dan palang besi dengan baut, yaitu memasang kaki mejanya ya teman-teman yang sudah kita pasang pad tadi. Oke teman-teman, untuk langkah ke-11 kita lewati dulu ya, dan kita langsung beralih ke langkah ke-12, yaitu memasang papan 13 dan 14 dan kencangkan dengan baut runcing pendek ke papan 7 dan skrup kepala runcing yang panjang ke braket ya. Pertama-tama kita pasangkan papan 13 dan papan 14 nya ya. Seperti biasa masih menggunakan skrup pendek ya teman-teman. Setelah selesai memasangkan papan 13 dan 14, baru kita pasang ke mejanya ya. Untuk bagian yang menempel ke papan 6 atau papan 7 menggunakan skrup pendek ya teman-teman. Dan untuk yang menempel ke kaki, kita menggunakan skrup yang panjang ya. Karena harus melewati lapisan besi yang cukup tebal. Jadi kita menggunakan skrup yang panjang ya untuk di bagian kakinya. Selain bagian yang menghubungkan papan dengan besi, kita menggunakan skrup pendek ya. Oke teman-teman, untuk langkah 13 kita lompati dulu ya. Dan kita langsung ke langkah ke-14, yaitu kencangkan paku kecil dengan ke papan 2. Ini instruksinya di buku panduan sedikit salah ya teman-teman. Sebenarnya kita disuruh memasang tutup laci ya, tutup belakang laci, dan papannya pun juga tidak ada tulisannya di buku panduan, dan itu harusnya dipasang dengan paku ya. Akan tetapi agar lebih praktis, di sini saya mengganti pakunya dengan skrup kecil ya teman-teman, karena kebetulan di rumah saya ada skrup kecil.
Dan untuk teman-teman yang tidak punya sekrup, bisa tetap memasangnya dengan paku yang sudah disediakan ya. Dan ini papannya ya teman-teman, yang tipis, papan tipis. Dan itu dipasang di belakang laci ya teman-teman, dan harusnya menggunakan paku. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman nanti pemasangannya. Dan kita akan menggunakan sekrup saja ya, supaya lebih kuat menurut saya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah kita pasang dengan sekrup. Ini tepat berada di belakang tempat laci ya. Dan jangan sampai salah ya, bagian putihnya harus menghadap ke dalam ya. Dan yang berwarna coklat ini berada di luar, karena nanti posisinya juga berada di belakang dan tidak kelihatan. Oke, dan sekarang kita kembali ke langkah ke-11 ya, untuk memasang sekrup minifig ke papan 11 ya. Dan ini sekrup minifignya ya teman-teman. Dan untuk papan 11 sendiri itu adalah papan daun mejanya ya. Dan kita pasang 4 sekrup minifig ya ke 4 lubang yang sudah disediakan. Dan sekrup minifig ini berada di atas laci ya teman-teman. Dan untuk bagian ujung yang lain itu nanti kita pasang menggunakan baut ya ke kaki meja ya. Oke teman-teman, dan ini adalah bagian dari tempat sekrup minifignya ya, yang sudah kita pasang ke daun meja yang tadi, ke papan 11. Dan untuk sekrup minifignya juga ditaruh di lubang yang sudah disediakan di papan 7 dan 6 tadi ya. Oke, kita langsung pasang saja ya teman-teman untuk papannya. Dan untuk sisi yang di atas kaki besi ini kita pakai baut ini ya teman-teman, baut yang pendek untuk menghubungkan daun mejanya dengan rangkanya ya, rangka besi. Jadi cara pasangnya seperti ini ya teman-teman. Di bagian daun mejanya yaitu papan 11 sudah tersedia lubangnya. Jadi tinggal kita paskan saja dan kita baut ya. Ini pakai baut yang pendek ya teman-teman. Oke, dan ini instalasi mejanya sudah selesai. Sudah terlihat ya bentuk mejanya, meskipun masih belum sempurna. Oke, dan kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Kita kembali ke tahap ke-13, yaitu memasang pin logam ke papan 6 dan 7 ya. Dan ini adalah pin logamnya ya. Jumlahnya ada 6 ya. Jadi pin logam ini berfungsi sebagai penahan laci ya teman-teman. Supaya jika lacinya ditarik tidak jatuh ya. Dan karena lacinya ada 3, satu laci penahannya ada 2. Jadi pinnya ini ada 6 ya jumlahnya. Cara pasangnya tinggal kita masukkan saja ya. Bisa bolak-balik untuk masukkan pinnya ini. Tinggal kita tekan saja sampai batas tengah ya. Dan setelah pinnya ini terpasang, baru nanti kita pasang lacinya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini pinnya sudah terpasang ya. Dan tahap selanjutnya kita akan memasang lacinya ya. Dan ini lacinya sudah saya siapkan ya di atas meja. Laci yang kita rakit pertama kali ya. Dan untuk memasang lacinya, bagian yang lebar itu berada di luar ya teman-teman. Dan yang kecil ada di dalam. Cara memasukkannya seperti ini ya.
Oke, untuk instalasi mejanya sudah selesai ya teman-teman. Dan sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 16. Untuk merakit rak di atas mejanya ya, yaitu hubungkan papan 12 dan 15 dengan skrup runcing ya. Dan ini yang dimaksud juga masih skrup pendek ya teman-teman. Oke, langsung saja kita rakit ya. Dan rak pertama sudah jadi ya. Dan kebetulan untuk tahap ke-16 ini 2 kali ya teman-teman, karena raknya ada 2. Jadi langsung saja kita rakit untuk rak yang kedua. Oke, dan kita ke tahap selanjutnya ya, ke tahap 17, yaitu menghubungkan kerangka dengan skrup kepala datar ya. Yang dimaksud skrup kepala datar adalah skrup yang panjang ya teman-teman. Karena di sini harus melewati besi, kita memakai skrup yang panjang. Dan berikut cara pemasangannya ya.
Oke, dan ini sudah jadi ya untuk raknya. Tinggal kita pasang di atas meja ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya sudah tersedia lubang ya untuk baut di atas meja, yaitu 2 lubang di kanan dan 2 lubang di kiri ya. Dan kita memakai baut ya teman-teman. Kita pakai baut yang pendek ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya tinggal kita angkat saja rak yang kita rakit tadi ke atas meja, lalu kita paskan lubangnya dan kita pasang bautnya ya. Dan untuk langkah ke-18, yaitu hubungkan bagian atas dan bawah dengan skrup kepala datar. Ini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman dalam pembuatan buku petunjuknya ya. Kita tidak menggunakan skrup ya, tapi menggunakan baut pendek ini ya teman-teman. Karena seharusnya skrupnya sudah habis ya, dan tersisa baut ini ya. Dan langsung saja kita pasang untuk bautnya ya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah kita pasang bautnya di kedua sisi mejanya ya. Dan di sini kita masih ada sisa ya, 1 baut pendek, 1 skrup pendek, dan 1 skrup panjang ya. Mungkin memang sengaja dilebihi oleh tokonya, supaya kalau ada kehilangan kita tidak kekurangan baut atau skrup ya. Oke teman-teman, dan instalasi meja sudah selesai ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin membeli meja seperti yang saya rakit ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Thank you for watching.